Pagi itu, kantor pusat PT Surya Abadi Gemilang baru saja dibersihkan. Lantai mengilap seperti hati yang baru ditolak, licin dan penuh harapan palsu. Di tengah lantai yang mengkilap itu, Nara berdiri dengan pel di tangan dan ekspresi seperti tahu isi gaji bersihnya datar. Selamat pagi, Mbak Nara. Sapa Rangga, sang CEO, dengan senyum 1000 watt. Nara hanya mengangguk, tak memalingkan wajah dari genangan air di lantai. Saya tadi mimpi loh, Mbak. Mimpi jatuh cinta. Lanjut Rangga genit. Kalau mimpi buruk, Pak. Wudhu dulu, balasnya datar, sambil lanjut ngepel seolah mimpi Rangga barusan kotoran yang harus segera dibersihkan. Sekretaris-sekretaris di meja depan saling pandang. Mereka menatap Nara seolah perempuan itu adalah penyihir yang bisa mengutuk gaji mereka jadi UMR. Pak Rangga, hati-hati. OB itu katanya suka ngelirik pejabat, bisik salah satu dari mereka. Rangga cuma tertawa. Kalau saya yang ngelirik duluan, gimana? Namun di balik senyuman Rangga, ada yang tak dilihat siapapun. Nara pernah hampir dipecat hanya karena ada dompet direktur HRD ditemukan di tempat sampah dekat ruang cleaning service. Ia difitnah, padahal hari itu Nara bahkan belum makan siang karena sibuk bersihin lift yang macet. Tapi Nara bertahan, bukan karena kuat, tapi karena butuh. Ibunya sakit, adiknya sekolah, dan satu-satunya yang pasti di dunia ini cuma gaji bulanan. Rangga tahu semua itu. Tapi ia tetap mendekat, perlahan, seperti es batu yang mencoba mencair di tangan wanita yang terlalu lama belajar jadi dingin. Dan sejak hari itu, Rangga tak pernah absen mampir ke lantai 3. Bukan untuk rapat, tapi untuk lihat perempuan yang dengan cueknya menyapu perasaannya ke pojokan. Jam baru menunjukkan pukul 8.15 ketika aroma kopi instan menyebar dari pantry lantai 3. Nara sedang duduk di sudut, menyesap kopi sachetnya diam-diam. Seperti biasa, ia memilih waktu sebelum jam istirahat agar tak terlalu banyak pasang mata melihatnya. Namun, pagi itu tak biasa. Saat ia menaruh gelasnya di atas meja pantry, suara tumit-tumit mahal mulai terdengar mendekat. OB santai banget, pakai acara ngopi segala, sindir Mila, salah satu staf keuangan yang dikenal seangkuh cat kuku barunya. Di belakangnya berdiri geng seragam putih, para staf perempuan yang punya hobi gosip dan iri level internasional. Nara hanya menatap mereka sebentar, lalu memalingkan wajah. Jangan GR ya, Rangga itu memang baik ke semua orang. Bukan karena kamu spesial, tambah yang lain dengan nada tinggi seraya mengaduk teh, padahal sendoknya tidak menyentuh dasar cangkir. Gaya aja lebih dulu daripada niat. Nara ingin membalas, tapi ia tahu mulutnya tak akan menang lawan para penjilat yang hafal semua nama skincare kantor. Jadi ia memilih diam. Namun beberapa menit kemudian, Mila teriak, siapa yang masukin tisu bekas ke dalam termos tehku? Sontak semua orang menoleh. Dan seperti sinetron sore hari, tatapan mereka serempak mengarah ke Nara. Astaga, jangan bilang kamu yang ngelakuin, ya. Seru salah satu dari geng putih. Bukan saya, jawab Nara pelan, namun tegas. Tadi kamu di pantry sendiri, kan? Siapa lagi? Potong Mila. Dan seperti biasanya, Nara disalahkan. Bahkan sebelum ada bukti. Bahkan sebelum teh itu diseduh. Di tengah suasana panas, Rangga tiba-tiba muncul dari balik pintu. Ada masalah? Tanyanya sambil membawa map. Walaupun dia jelas nggak pernah bawa map kalau nggak pengen sok serius. Pak Rangga, ini OB-nya bikin ulah lagi, kata Dita manja, seolah baru saja jadi korban serangan kriminal pantry. Rangga menatap Nara. Kamu yang masukin tisu. Nara menunduk, matanya berkaca-kaca. Bukan saya, Pak. Dan untuk pertama kalinya, Rangga berkata pelan namun mengguncang. Saya percaya kamu. Semua orang langsung seperti kucing kehujanan. Bingung, kikuk, dan agak geli sendiri. Setelah semua bubar, Rangga diam-diam masuk ke ruang CCTV. Ia tahu ada yang aneh. Dan benar saja,
Di rekaman, terlihat Dita sendiri yang menjatuhkan tisu ke termosnya, lalu pura-pura teriak. Rangga menghela napas. Mainnya udah kayak sinetron jam 5 sore, gumamnya. Ia tahu satu hal, semakin lama ia mengenal Nara, semakin ingin ia lindungi wanita itu. Di tengah aroma pel lantai dan kopi murah, muncul satu sosok baru yang bikin suasana jadi lebih hidup. Yani, rekan kerja Nara sesama OB, cerewet, doyan gosip, tapi setia kawan. Mulutnya lebih cepat dari lift kantor, tapi hatinya tulus. Nah, lo tuh kebangetan. Ganteng, CEO, tajir, perhatian, masih juga lo dinginin. Omel Yani sambil mengepel dengan gaya moonwalk. Nara hanya mengangkat alis. Dia cuma iseng. Yani melotot. Iseng gimana? Kemarin dia nitipin coklat buat lo di laci cleaning room. Gua yang disuruh naro. Katanya tolong kasih ke Mbak Nara, bilang dari orang yang pengin jadi pelengkap hidupnya. Geli gak tuh? Makanya saya gak buka. Takut gula darah naik. Di sisi lain, Rangga duduk di ruangannya, membuka catatan kecil yang ditulis dengan rapi. Proyek penaklukan hati Nara. Makanan favorit, warna kesukaan, hobi, film kesukaan, ulang tahun. Suka cowok tipe, belum berani tanya langsung. Ia tahu kalau frontal ke Nara, bisa-bisa dipel balik pakai ember. Maka Rangga pun menghubungi Yani. Lewat chat kantor, ia tulis. Bu Yani, saya butuh bantuan. Tapi rahasia ya. Mau tahu soal Nara? Please banget. Yani, yang saat itu lagi bersih-bersih pantry, langsung melotot. Pak Rangga, jangan khawatir. Saya OB Rasa Intel. Tunggu laporan lengkap. Mulailah hari-hari investigasi. Yani menyelipkan pertanyaan-pertanyaan aneh di sela jam kerja. Nah, kalau disuruh milih, es teh manis atau kopi hitam? Biru atau hijau? Nonton drama Korea atau thriller psikopat berdarah-darah? Nara sempat curiga. Lo kenapa kayak jualan kuis TV? Enggak, iseng aja. Biar gak bosen mop lantai, elak Yani sambil kirim emoji ketawa ke Pak Rangga. Hari itu juga, Rangga menerima laporan. Makanan favorit, sate ayam bumbu kacang, harus bakaran arang, bukan yang teflon ya Pak. Warna kesukaan, abu-abu dan biru langit. Hobi, baca novel bekas dari toko loak. Film favorit, apapun yang bukan cinta-cintaan. Ulang tahun, tanggal 14 Februari ironis banget Pak. Suka cowok yang gak banyak gaya, gak banyak omong, tapi konsisten. Rangga menatap laporan itu sambil tersenyum. Kalau dia suka yang konsisten, berarti saya harus jadi laki-laki paling konsisten ngejar dia. Sementara itu, Yani mendekati Nara diam-diam. Nah, lo tuh beruntung banget tahu. Kenapa? Lo jadi satu-satunya orang yang bikin CEO nanya, warna kesukaan cewek gue apa? Iya. Biasanya dia nanya, nilai saham hari ini gimana? Dan untuk pertama kalinya, Nara tertawa kecil. Sedikit, tapi cukup untuk bikin langit hati Rangga mendadak cerah, walau dia belum tahu. Rangga berdiri di minimarket 24 jam, pakai hoodie dan masker. Tidak, dia bukan mau jadi pelanggan misterius, tapi sedang berburu sate ayam bumbu kacang, makanan favorit Nara, berdasarkan hasil investigasi Yani COB mata-mata. Dia juga beli minuman rasa kelapa muda karena katanya Nara suka yang segar-segar dan balon warna biru langit. Kenapa balon? Karena otak Rangga meyakini bahwa gestur lucu itu lebih ngena daripada bunga. Esoknya, pagi-pagi benar sebelum jam kantor, Rangga menyusup ke cleaning room. Ia menaruh bungkusan sate dengan catatan manis. Untuk pejuang pel paling tangguh. Yang abu-abu di seragam, tapi biru di hati. Selamat pagi, Nara. Dari yang konsisten. Lalu, ia gantungkan balon biru di gagang pintu. Setelah itu, Rangga pergi ke ruangannya, dengan senyum penuh harapan dan imajinasi berlebihan, mungkin Nara akan tersipu. Mungkin dia akan membalas. Mungkin hari ini cinta akan mencair. Tapi, tidak. Yang terjadi justru sangat tidak sesuai skenario. Pukul 9, lantai 3 heboh.
Ada yang ngirim balon dan sate ke ruang cleaning. Ini jangan-jangan pelet, teriak Bu Lilis dari divisi legal. Lebih parahnya, salah satu staf nge-storyin ke Instagram dengan caption, "Segitunya pengen deketin OB, sampai pakai balon." Rangga panik. Ia langsung ngecat Yani. "Rangga, gimana reaksi Nara?" "Yani, dia mikir itu jebakan. Dia takut makanan itu dikasih racun sama orang kantor yang benci dia." Dan benar saja, Nara membuang satenya ke tempat sampah. Balonnya ditiup ulang jadi mainan debus oleh satpam. Sementara Rangga hanya bisa mengelus dada dan dompetnya yang habis gara-gara beli sate premium. Di sore hari, Rangga bertemu Yani di lobi. "Gagal total, Bu Yani." Yani ngakak. "Lain kali jangan ngasih hadiah kayak kurir misteri. Mbak Nara tuh orang trauma." "Dikata ini bukan drama Korea, Pak." Rangga tertawa getir. "Saya cuma pengen bikin dia senyum." Yani mendekat, berbisik, "Kalau Bapak mau bikin dia senyum, jangan kirim sate. Kirim waktu. Dia gak butuh kejutan. Dia butuh orang yang bisa dia percaya." Pelan-pelan Rangga terdiam. Yani lanjut, "Dan Pak Rangga, jangan berhenti. Tapi jangan juga terlalu cepat. Nanti cewek kayak Nara malah mundur." Hari itu, Rangga belajar sesuatu. Cinta bukan tentang wow, tapi tentang sabar. Dan mungkin tentang makan bareng di pantry pakai sendok plastik, asal bareng. Hari itu, Rangga memutuskan untuk melakukan pendekatan yang lebih manusiawi, bukan dengan hadiah, bukan lewat Yani, tapi langsung dari hati ke hati. Ia menunggu di pantry, jam istirahat siang, sambil membawa bekal pribadi yang sengaja dibeli dari warteg terdekat, nasi, tahu tempe, sambal, dan sedikit rendang. Makanannya terlihat sederhana, sangat tidak CEO. Tak lama, Nara masuk, membawa pel dan tatapan bingung. "Pak Rangga," tanyanya. "Boleh duduk?" tanya Rangga balik, lalu tunjuk bangku kosong di hadapannya. Nara diam sejenak, lalu duduk. Agak kaku, jelas gugup. Ini ceweknya, makan siang sambil ngajak ngobrol. Gak masuk akal. "Lagi nggak bawa bekal?" tanya Rangga. Nara menggeleng. "Lupa." "Bagus," kata Rangga. "Saya bawa 2 sendok." Ia sodorkan 1 sendok plastik dengan senyum. Tiba-tiba, dari balik pintu pantry, muncul 3 kepala penasaran. Ternyata geng putih, Mila dan kawan-kawan, mengintip seperti paparazi dadakan. Gila, diajak makan berdua. Ini kayak sinetron, cuy. Nara mulai gelisah. Tangannya berkeringat, bukan karena rendang, tapi karena tatapan-tatapan itu. Rangga menyadarinya. Ia segera berdiri, lalu menutup pintu pantry pelan-pelan. "Maaf ya saya bikin suasana gak nyaman." Nara menunduk. "Pak, kenapa ngelakuin semua ini?" Rangga menatapnya dalam. "Karena saya suka kamu. Dan saya tahu kamu capek, kamu lelah, kamu merasa gak pantas. Tapi kamu gak sendirian." Nara menahan napas. Suasana jadi hening. Dan pintu pantry didobrak mendadak. "Laporan Pak, CCTV kantor ERROR lagi," teriak Pak Agus, si teknisi tua yang gak tahu apa-apa soal suasana. Nara langsung berdiri. "Maaf Pak, saya harus ngepel lorong depan dulu," katanya buru-buru dan langsung pergi dengan wajah merah. Rangga bengong. 1 sendok masih di tangannya. Pak Agus melihat ke arah makanan. "Wah, makanannya menggoda, Pak. Tapi bukan saya tipenya makan sambil ditolak." Rangga hanya bisa tertawa miris. Hari itu, makan siang gagal. Tapi hati Rangga tidak. Dia tahu, Nara tidak menolak. Dia cuma butuh waktu. Dan selama masih ada jam istirahat, ada sendok cadangan, dan ada hati yang konsisten, Rangga tidak akan berhenti. Setelah kejadian di pantry, gosip makin panas. Kantor seolah berubah jadi reality show tanpa sensor. OB itu kok makin berani ya. Makan siang berdua sama Pak Rangga, bisik salah satu staf di ruang printer. Gak salah kalau dibilang penggoda CEO, sambung lainnya sambil pura-pura kirim email.
padahal isinya cuma chat gosip di Teams. Tapi yang paling tersulut tentu saja geng putih, dipimpin oleh Dita. Ia yang dulu pernah ngincar Rangga, merasa martabatnya diinjak pakai sepatu kantor diskonan. Aku gak bisa diem, ini harus dihentikan, kata Mila dengan alis mengangkat seperti sedang audisi FTV dan alis sebesar cicak lagi kawin. Sementara itu, Rangga mulai merasa ada perubahan kecil pada Nara. Meski belum bicara banyak, Nara kini tak lagi kabur tiap kali mereka papasan. Bahkan sempat membalas sapaannya pagi ini dengan kalimat legendaris. "Selamat pagi, Pak." Rangga senyum-senyum sendiri sepanjang rapat direksi. Yani, tentu saja, menyadari perkembangan ini. "Saya yakin, Pak." Mbak Nara mulai lumer, katanya sambil mengepel sambil goyang dangdut pelan. "Cuma awas ya, geng sirik itu gak tinggal diam." Dan benar saja, siangnya, berita menghebohkan menyebar, Nara dituduh mencuri headset milik salah satu staf HRD. Pihak keamanan langsung turun tangan. Loker cleaning room digeledah. Dan ya, di sana ditemukan headset bermerek mewah. Nara hanya bisa terdiam. Tangannya gemetar. Mulutnya ingin bicara, tapi ia tahu, tak ada yang percaya OB. Hanya satu orang yang muncul dan berdiri di hadapannya, Rangga. "Stop semua. Saya ingin lihat rekaman CCTV," katanya tegas. Dita mulai panik. Pak, gak perlu sampai segitunya. Kan cuma headset, mungkin ketukar." Rangga menatapnya dingin. "Saya percaya Nara tidak akan ambil barang yang bukan miliknya." Setelah dicek, terbongkar semuanya. Rekaman memperlihatkan Mila sendiri yang menyelinap masuk ke cleaning room dan menyelipkan headset ke dalam loker Nara. Boom! Fakta meledak seperti drama prime time. Dita terdiam. HRD langsung mencatat kejadian itu. Nara masih berdiri di tempat, bingung, kaget, dan nyaris menangis, bukan karena dibela, tapi karena, untuk pertama kalinya, ada yang percaya padanya tanpa syarat. Saat semua bubar, Rangga mendekatinya. "Saya janji, selama saya di sini, kamu gak akan sendirian lagi." Nara menunduk, matanya berair. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata, "Terima kasih, Pak Rangga." Setelah insiden fitnah headset, suasana kantor mulai berubah. Banyak yang mulai diam-diam menghormati Nara. Tapi, seperti biasa, mulut-mulut yang tak bisa diam tetap aktif seperti notifikasi grup WA keluarga. Rangga memperhatikan semuanya. Ia tahu Nara sudah terlalu banyak terluka. Suatu sore, setelah jam kantor, Rangga menghampiri Nara yang sedang menyapu lorong. "Boleh saya ajak ngobrol sebentar?" tanyanya pelan. Nara menatap bingung. "Sekarang, Pak?" "Iya, cuma ngobrol. Di luar kantor. Di taman samping gedung aja. Gak jauh." "Kenapa gak ngobrol di pantry?" "Soalnya kalau di pantry, yang dengar bukan cuma kamu," kata Rangga sambil menoleh ke arah CCTV di langit-langit. "Tapi juga seluruh Departemen Keuangan dan HRD." Beberapa menit kemudian, mereka duduk berdua di bangku taman kecil dekat parkiran kantor. Suasana sore itu sejuk, daun-daun jatuh pelan, angin semilir, dan Nara tetap diam 70%. "Saya minta maaf," kata Rangga. Nara menoleh. "Kenapa, Pak?" "Karena setiap kali saya mencoba dekat, kamu malah jadi sasaran gosip. Saya pikir saya bikin segalanya lebih baik, tapi ternyata malah lebih berat buat kamu." Nara menghela napas. "Saya sudah biasa, Pak. Tapi saya gak mau kamu terbiasa dilukai." Keduanya terdiam. Mata mereka tak sengaja bertemu. Canggung, tapi hangat. Yang mereka tak tahu, di balik jendela lantai 3, seseorang sedang memotret mereka diam-diam. Dan tak sampai 20 menit kemudian, grup kantor, HRD info update, OB dan CEO ketemu di taman. "Serius nih, grup geng putih, cewek itu gak tahu diri beneran. Makin ke atas makin jadi." Keesokan harinya, Nara berjalan seperti biasa ke cleaning room. Tapi semua orang kini menatapnya dengan dua ekspresi, iri dan syok. Yani datang tergopoh-gopoh. "Nah,
Lo udah viral. Viral. Ini lihat. Gambar lo duduk berdua sama Pak Rangga di taman disebar di story beberapa staff. Captionnya, OB yang berhasil naik kasta. Nara langsung pucat. Tangannya gemetar. Bukan salah lo, nah, kata Yani cepat. Itu semua cuma sirik level platinum. Sore harinya, Rangga berdiri di tengah ruang meeting. Semua manajer dan staf dikumpulkan. Mulai hari ini, saya akan buat peraturan baru, katanya tegas. Siapapun yang menyebar foto pribadi rekan kerja tanpa izin akan mendapat sanksi. Apalagi jika digunakan untuk mempermalukan orang lain. Semua terdiam. Dan satu lagi, tambahnya sambil menatap ke arah jendela. Saya tidak peduli jabatan atau posisi seseorang di kantor ini. Kalau saya menghormatinya, kalian juga harus belajar menghormatinya. Tak ada yang berani bicara. Bahkan Dita, untuk pertama kalinya, menunduk. Di luar kantor, Nara melihat semuanya dari jauh. Tak menyangka Rangga akan membela dirinya sebegitu kuatnya. Bukan karena cinta, tapi karena harga diri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nara membuka pesan WhatsApp dari Rangga, yang selama ini cuma dibaca tanpa balasan. Rangga, maaf ya kalau kejadian tadi sore bikin kamu gak nyaman. Tapi aku senang bisa bicara langsung sama kamu. Lama Nara menatap layar. Lalu, dengan ragu, ia mengetik. Nara, saya juga senang, Pak. Dan dari balik layar, senyum Rangga langsung muncul seperti anak kecil abis dibelikan es krim. Setelah insiden foto taman yang viral, Rangga makin sadar, kalau ingin lebih dekat dengan Nara, ia harus mengenal sisi lain dari hidupnya. Dan itu berarti keluarganya. Dengan bantuan Yani, yang sekarang merasa jadi mak comblang profesional, Rangga diam-diam mendapatkan alamat rumah Nara. Bukan untuk sok romantis, tapi ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar serius. Hari Minggu pagi, Rangga berdiri di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, membawa kantong plastik berisi buah, susu UHT, dan roti tawar, menu netral anti salah paham. Ketika ia mengetuk pintu, seorang ibu keluar. Wajahnya lelah tapi ramah. Selamat pagi, Bu. Saya, temannya Nara. Ibu itu mengerutkan dahi. Teman kerja. Rangga mengangguk cepat. Iya, Bu. Saya Rangga. Rangga. Itu nama CEO tempat Nara kerja, gumam ibu itu. Iya, Bu. Itu saya. Ibu itu melongo sejenak. Loh, saya kira CEO itu orang-orang dingin, formal, gak sopan gitu loh. Kok kamu kayak tukang survei IndiHome? Wah, saya sering dikira itu, Bu, jawab Rangga kaku sambil senyum canggung. Sambil menyuguhkan teh manis yang rasanya seperti air gula murni, sang ibu mulai bicara panjang lebar soal Nara. Dia itu keras kepala, Nak. Gak pernah mau terima bantuan dari siapapun. Katanya, dia gak mau berutang budi. Rangga tersenyum tipis. Saya gak mau bantu dia karena kasihan, Bu. Tapi karena, saya ingin jadi bagian dari hidupnya. Tiba-tiba, terdengar suara motor di luar. Nara pulang dari pasar. Saat melihat Rangga di ruang tamu, matanya membelalak. Pak, iya, saya kebetulan lewat, kata Rangga sambil nyengir padahal sudah 2 jam muter GPS cari alamat ini. Apa yang Bapak lakukan di sini? Saya cuma mau ngobrol sama ibu. Gak apa-apa, kan? Nara terdiam. Matanya melirik ke tas plastik buah dan roti di meja. Bapak pikir ini sinetron, katanya datar. Kalau iya, kamu pemeran utama yang susah banget dijadiin pasangan, jawab Rangga cepat. Ibu Nara tertawa ngakak. Nak, kalau kamu bisa bikin Nara tersenyum, kamu sudah menang setengah jalan. Hari itu, mereka mengobrol. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat Nara mulai percaya bahwa mungkin Rangga tidak datang hanya untuk mengejar, tapi untuk memahami. Dan saat Rangga pamit pulang, Nara menyelipkan satu kalimat pendek. Terima kasih, sudah gak menyerah. Setelah kunjungan ke rumah Nara, hubungan Rangga dan Nara makin hangat. Bukan dalam bentuk gandengan tangan atau makan bareng di resto mahal,
Tapi dari hal-hal kecil, Nara kini berani menyapa lebih dulu, bahkan kadang membalas candaan Rangga dengan senyum tipis yang bagi Rangga, nilainya setara bonus tahunan. Namun seperti biasa, di balik kehangatan, ada angin dingin dari balik ruang rapat direksi. Pagi itu, Rangga dipanggil ke ruang rapat eksekutif oleh Pak Johan, direktur senior yang sudah 20 tahun lebih di perusahaan. "Rangga, kita harus bicara," katanya tanpa basa-basi, ditemani beberapa petinggi lainnya. "Apa ada yang salah, Pak?" "Bukan salah, tapi tidak bijak. Kita dengar banyak gosip beredar tentang kamu dan seorang office boy perempuan." Rangga membetulkan duduknya. "Namanya Nara, Pak, bukan sekadar OB." "Justru itu masalahnya, Rangga," timpal Bu Lisa, direktur HRD. "Kamu seorang CEO. Segala gerak-gerikmu jadi sorotan. Dan publikasi seperti ini bisa merusak citra perusahaan. Jadi mencintai seseorang dari posisi berbeda, merusak citra. Kalau sampai media tahu, bisa jadi," jawab Pak Johan. "Investor bisa hilang kepercayaan. Karyawan bisa kacau loyalitasnya." Rangga terdiam, tapi di dalam dadanya, mulai muncul amarah yang selama ini ia pendam. "Saya tidak melanggar peraturan apapun. Saya tidak menjadikan dia OB spesial di sistem payroll. Tidak ada kecurangan atau keuntungan personal. Tapi saya mencintainya. Dan saya tidak akan berpura-pura demi citra yang munafik." Suasana mendadak tegang. "Kalau ini terus berlanjut, kita harus pertimbangkan posisi kamu sebagai CEO," ucap Pak Johan dingin. Di tempat lain, Nara yang mendengar desas-desus dari Yani langsung panik. "Pak Rangga dipanggil direksi cuma gara-gara lo." "Nah," kata Yani panik. Nara menggigit bibirnya. "Ini salah. Harusnya saya menjauh." Tapi sore harinya, Rangga mendatangi cleaning room. Ia berdiri di depan pintu, seperti biasa, dengan senyum tulus. "Mereka mau saya jauhi kamu," katanya pelan. Nara hanya menunduk. "Terus, Bapak akan menjauh. Kalau saya pergi cuma karena tekanan, itu berarti saya gak layak jadi CEO dan gak layak mencintai kamu." Nara memandang Rangga, tak tahu harus sedih atau kagum. "Kalau kamu suruh saya mundur, saya bisa pertimbangkan. Tapi kalau mereka tidak, akankah Rangga mundur demi menjaga cinta? Atau Rangga tetap bertahan tapi kehilangan Nara?" Lanjut part 2 ya.